Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya, lancar rezekinya, amin ya. Terima kasih buat kalian yang mau nonton konten aku hari ini. Nah, untuk hari ini saya mau bahas tentang gimana sih cara isi pulsa listrik lewat aplikasi FastPay. Sebelumnya kan saya kemarin sempat edukasi tentang cara, saya jelaskan tentang apa itu FastPay, kemudian saya juga edukasi tentang cara mendaftar di aplikasi FastPay. Sekarang yang saya mau bahas ini, gimana sih cara untuk mengisi pulsa listrik lewat aplikasi FastPay. Dan juga saya akan jelaskan kira-kira berapa sih tarif yang seharusnya yang bagus kalau misalnya mau jual pulsa listrik di FastPay. Kemudian saya juga akan jelaskan kira-kira kalau isi pulsa listrik FastPay itu dapat komisi berapa. Itu semua akan saya jelaskan lewat konten ini. So, jika kalian ingin tahu tentang konten-konten mengenai aplikasi FastPay, kalian wajib ya subscribe channel saya Storytelling ya, agar saya semangat untuk bikin edukasi terus mengenai aplikasi FastPay. Oh ya, jika kalian ingin jadi agen mitra FastPay-ku, kalian bisa klik link yang ada dalam deskripsi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang saya akan lanjut jelaskan cara isi pulsa listrik lewat aplikasi FastPay. Tonton dan simak baik-baik ya. Check it out. Oke kakak, lanjut aja. Sekarang saya langsung aja edukasi tentang cara isi pulsa listrik lewat aplikasi FastPay ya. Ya, jadi ini caranya ya. Di sini ada macam-macam ya. Kalau misalnya kalian mau masuk di aplikasi FastPay, kalian harus isi dulu kalian punya password yang udah kalian daftarin ya di aplikasi FastPay ya. Untuk cara mendaftar aplikasi FastPay di konten-konten sebelumnya udah saya ajarkan ya. Jadi langsung aja masuk di aplikasi ya. Setelah itu kalian langsung klik ini yang gambar PLN ya. Kalian klik ini yang gambar PLN. Kemudian ya, jadi di sini ya kak ya, kalau misalnya kalian masuk aplikasi ya FastPay mau isi pulsa listrik, kalian udah klik tadi menu PLN ya, PLN listrik ya. Di menu PLN listrik ini ada macam-macam pilihannya, ada pasca prabayar, kemudian ada token prabayar, ada kolektif pasca prabayar ya. Kita jangan klik yang pasca prabayar ini ya, yang kita klik itu yang token prabayar. Itu kalau misalnya kalau kita mau jual pulsa listrik ya, mau isi pulsa listrik pelanggan. Kalau misalnya kita mau isi pulsa listrik pelanggan, kita pilihnya itu yang token prabayar ya. Yang token prabayar, kemudian kita langsung masukin aja nomor meternya kita ya. Misalnya saya mau kasih masuk nomor meterku. Ya, yang saya kasih masuk nomor meterku. Ini sementara saya kasih masuk ya. Ya, sementara saya kasih masuk ya guys. Nah, udah kan ya. Terus kita langsung centang aja di sini simpan ID tagihan. Ya, untuk pulsanya ya, nominal pulsa listrik itu ya, untuk harga modalnya ya, ini harga modal pulsa listrik ya, harga modal pulsa listrik ya. Kalau pulsa listrik isi 20, tentunya harga modalnya dia 20.000. Pulsa listrik 25.000, tentunya dia harga modalnya 25.000 juga. Pulsa listrik 50.000, tentunya modalnya 50.000 juga. Kemudian pulsa listrik 100.000, tentunya modalnya 100.000 juga. Pulsa listrik 200.000, tentunya modalnya 200.000 juga ya. Kemudian pulsa listrik 500.000 ya, tentunya untuk harga modalnya, harga modal pulsa listriknya ya 500.000 juga. Untuk pulsa listrik 1 juta, harga modalnya 1 juta juga ya. Untuk pulsa listrik 5 juta, harga modalnya 5 juta juga. Untuk pulsa listrik 10 juta, harganya 10 juta juga. Untuk pulsa listrik 50 juta, harga modalnya 50 juta juga ya. Jadi kita lanjut ya. Yang saya mau pilih di sini yang isi pulsa listrik yang 20.000 aja dulu deh, yang paling rendah ya. 20.000 ya, langsung kita klik lanjutkan. Ya, jadi di sini ya kak ya. Jadi ini setelah kita klik lanjutkan, di sini udah tertera. Di sini ada nomor meternya saya itu udah tertera di situ ya. Kemudian ada juga ID pelanggan ya. ID pelanggan juga tertera. Kemudian ada juga nama pulsa listriknya, itu nama papa saya Eko Gumanti Waruntu ya. Ya, dayanya udah tertera di situ, dayanya 1.300 ya. Kemudian ya, untuk tarifnya, tarif untuk harga pulsa listrik ya. Untuk pulsa listrik 20.000 ya kakak ya. Bagusnya kalian untuk tarif pulsa listrik itu
itu jualnya itu yang pulsa listrik 20.000 jualnya langsung 23.500 ya. Jadi berapapun total jumlah jumlah pembayaran total harga pulsa listrik di aplikasi ya. Kalau misalnya di aplikasi dia tulis misalnya jumlah total bayarnya 23.500, berarti harga pulsa listriknya itu yang isi 20.000 ya 23.500. Kalau misalnya yang 50.000, misalnya yang 50.000 ya, jumlah total bayarnya 53.500, berarti yang pelanggan harus bayar ke kita itu berarti 53.500, begitu ya kakak ya. Jadi berapapun ditulis harga di aplikasi itu sudah harga yang kita totalkan sama pelanggan ya. Misalnya kalau di sini harganya tertulis 53.500, berarti pelanggan itu harus bayar 53.500. Pokoknya apa yang tertulis di aplikasi itu harga yang kita totalkan sama pelanggan. Begitu ya kakak ya. Kemudian ya, kenapa pulsa listrik itu yang isi 20.000 harganya 23.500? Karena biaya admin banknya itu 3.500 ya kakak ya. Admin banknya itu 3.500 ya. Jadi kalau misalnya walaupun kita jual harganya dengan harga 23.500 untuk pulsa listrik 20.000, kita nggak akan rugi ya kakak ya. Karena kenapa? Kita udah dapat komisi agen sebesar 2.000 per transaksi. Jadi kalau misalnya kita klik bayar sekarang di sini ya, kalau misalnya kita klik bayar sekarang ya, kita udah dapat keuntungan komisi agen sebesar Rp2.000 untuk pulsa listrik ya kakak ya. Jadi itu keuntungan kita. Kalau kita menjual pulsa listrik ya, keuntungan yang kita dapat komisi agen 2.000 ya, sebesar Rp2.000 untuk pulsa listrik. Oke, sampai di sini mengerti ya kakak ya. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai ya, langsung kalian klik aja bayar sekarang. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya nanti seperti ini. Kalau kita klik bayar sekarang langsung muncul bukti transaksi seperti ini ya. Jadi ini bukti transaksi yang harus kita tunjukkan sama pelanggan. Kalau misalnya kita nggak punya printer untuk cetak bukti transaksi seperti ini, kita bisa langsung kirim aja ke nomor WhatsApp pelanggannya ya. Jadi ini udah tertera di situ, tertulis kita punya nomor meter, ID pelanggan, kemudian namanya ya, kemudian dayanya ya, kemudian total harganya sama tokennya juga udah muncul di situ ya. Jadi sampai di sini udah paham ya. Oke, karena saya udah selesai menjelaskan, terima kasih buat kalian yang udah menonton konten saya hari ini.